Di dunia di mana sains dan filsafat masih menjadi misteri, seorang pria berusaha menyatukan keduanya di bawah suatu kebenaran. Di tengah landscape yang terfragmentasi ini, muncullah sosok yang akan melampaui batas-batas ini. Pada abad ke-9 Masehi, jauh di dalam jalan-jalan Baghdad, beredar rumor tentang seorang pria dari Farab yang dikenal sebagai penjaga taman di siang hari dan penjaga kota di malam hari. Dia sangat terampil dalam musik sehingga dia dapat menyihir sekelompok orang dan memaksa mereka untuk tidur di luar kemampuan mereka sendiri. Salah satu anekdot yang telah diturunkan terkait dengan filsuf bernama Abu Nasr Muhammad bin Al-Farabi. Sementara anekdot tersebut mungkin saja merupakan legenda. Al-Farabi atau yang dikenal sebagai Al-Farabias atau Abu Naisar di Barat, beliau menyumbangkan pengetahuan yang substansial kepada dunia di era abad pertengahan di belahan bumi timur hingga barat. Beliau juga dihormati secara luas karena telah menjadi pelopor utama dalam memajukan komentar dan membangun eksegesis para ahli kuno. Al-Farabi juga akan dirayakan sebagai jembatan yang memfasilitasi kesinambungan pemikiran dari yang sebelumnya. Para ahli filsafat dari abad pertengahan yang membuatnya mendapat julukan guru kedua. Kehidupan awal Al-Farabi dipenuhi dengan kekayaan budaya dan tradisi intelektual dari zaman keemasan Islam. Hidup pada abad 10, Al-Farabi itu sering berpergian menimba ilmu dan juga berinteraksi dengan para cendekiawan dari berbagai budaya. Perjalanannya membawa beliau ke pusat-pusat pembelanjaan besar di dunia Islam, termasuk Baghdad. Al-Farabi menyerap filsafat Yunani kuno, menata ulangnya, dan memadukannya dengan gagasan-gagasannya sendiri. Ia berusaha menyelaraskan ajaran Aristoteles dan Plato dengan pemikiran Islam. Inti pemikiran politik Al-Farabi adalah visinya tentang negara ideal yang ia sebut sebagai kota berbudi luhur atau kota kebajikan. Dalam kota berbudi luhur, Al-Farabi itu membayangkan masyarakat utopis, tempat orang-orang hidup rukun dan menempuh jalan budi luhur dan pengetahuan. Menurut Al-Farabi, seseorang yang menguasai kota yang berbudi luhur itu harus seorang filsuf atau seorang raja yang individunya itu bijaksana dan berbudi luhur dengan pemahaman mendalam tentang etika dan juga politik. Peran utama dari raja atau filsuf adalah membimbing warga negaranya itu menuju keunggulan moral dan intelektual, menuntun mereka di jalan kebenaran. Penguasa ini juga memiliki serangkaian yang unik yang menjadikan mereka lambang kebijakan dan kebijaksanaan. Al-Farabi juga memiliki pemikiran bahwa raja filsuf sangat bijaksana dan berpengetahuan luas. Mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang filsafat, etika, dan juga ilmu politik. Keputusan mereka itu dipandu oleh kecerdasan dan juga akal sehat yang menjamin kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya sendiri. Mereka tidak termotivasi oleh keuntungan dan kekuasaan pribadi, melainkan oleh rasa tugas dan tanggung jawab kepada rakyatnya. Raja filsuf juga menyadari pentingnya pendidikan dalam membina masyarakat yang berpengetahuan dan berbudi luhur. Raja filsuf juga mengakui pentingnya pendidikan dalam membina masyarakat yang berpengetahuan dan berbudi luhur. Mereka memprioritaskan pentingnya pendidikan dan juga pentingnya mencari pengetahuan untuk para rakyatnya. Mereka juga memprioritaskan pendidikan warga negara dan mendorong mencari pengetahuan. Al-Farabi pun menekankan pentingnya supremasi hukum dalam menjaga ketertiban dan keadilan di kota berbudi luhur. Al-Farabi juga menekankan pentingnya supremasi hukum dalam menjaga ketertiban dan keadilan di kota berbudi luhur. Ia percaya bahwa hukum harus dilandasi
berdasarkan pada akal sehat dan diarahkan pada kebaikan umum. Al-Farabi juga melihat pengetahuan sebagai kunci untuk membentuk atau mencapai masyarakat yang adil dan juga harmonis. Ia juga menganggap filsafat sebagai bentuk pengetahuan yang tinggi dan jalan untuk mencapai kebijaksanaan yang sejati. Yang kesatu, ada negara ideal. Dalam negara ideal, Raja Filsuf memerintah sebagai lambang kebijaksanaan dan kebajikan. Kota berbudi luhur melambangkan masyarakat politik ideal, tempat keadilan, pengetahuan, dan moralitas menang. Penguasa berdedikasi pada kebaikan umum dan memerintah dengan standar etika tertinggi. Yang kedua, ada negara campuran. Negara yang berada di antara kota berbudi luhur yang ideal dan negara jenis terburuk. Di sini, penguasa mungkin memiliki beberapa kebajikan, tetapi kebajikan tersebut tidak sebijaksana atau berbudi luhur seperti Raja Filsuf. Tata kelola merupakan campuran kualitas baik dan buruk yang mengarah pada campuran hasil positif dan negatif. Dan yang ketiga, ada negara tirani. Penguasanya adalah seorang tiran, didorong oleh kepentingan pribadi dan haus akan kekuasaan. Negara ini mewakili bentuk pemerintahan terburuk yang ditandai oleh penindasan dan ketidakadilan. Tindakan penguasa merugikan kesejahteraan warga negara. Filsafat politik Al-Farabi itu mempunyai pengaruh besar terhadap para cendekiawan dan juga para filsuf Islam di kemudian hari, serta terhadap sejarah pemikiran politik yang lebih luas. Gagasannya tentang negara ideal, peran penguasa, pentingnya pendidikan, dan toleransi beragam terus dikaji dan dibahas oleh para sarjana hingga saat ini. Itu menyimpulkan penjelajah kita terhadap filsafat politik Al-Farabi. Sekian penjelasan singkat dari saya mengenai pemikiran politik Al-Farabi yang saya harap semoga dari penjelasan saya ini bisa memberikan kalian gambaran besar terkait pemikiran politik dari Al-Farabi tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.